Jemaat dan para pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian ini kita awali dengan bersama kita mengucap, datanglah kepada Tuhan dengan sukacita, kepada Sang Sumber Damai Sejahtera dengan nyanyian syukur. Sebagai pribadi dan bersama dengan keluarga, kami datang kepada Tuhan dengan sukacita dan syukur. Dengan hati yang menyembah dan tertuju kepada Tuhan, kiranya kita siap berjumpa, disapa, dan dibentuk oleh-Nya. Inilah kami ya Tuhan, kami memuji-muji kebaikan dan kasih-Mu setiap waktu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah pembukaan bulan keluarga dan sekaligus hari perjamuan kudus sedunia serta hari pekabaran Injil Indonesia ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, hari ini kita mengawali bulan keluarga di tahun 2021 dengan tema Keluarga Tuhan. Pada hari ini kita juga akan mengikuti perjamuan kudus sedunia bersama dengan semua orang percaya dari segala penjuru bumi. Kita akan menjadi keluarga besar anak-anak Allah. Sebuah pertanyaan bagi kita, sudahkah sebagai sebuah keluarga anak-anak Tuhan kita senantiasa hidup di dalam damai, baik terhadap orang-orang di dalam rumah kita maupun dengan orang-orang lain?
Marilah kita merenungkannya dan datang kepada Tuhan dalam doa dan pengakuan dosa. Kita memohon pengampunan Tuhan jikalau selama ini kita masih sibuk dengan pemenuhan kepentingan sendiri, mengutamakan perasaan kita sendiri. Dan untuk semua itu, bahkan kita tidak lagi peduli dengan perasaan orang lain. Welingku mring anak putu. Mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan dosa kita. Tuhan, kami telah menerima kasih-Mu setiap hari. Tubuh dan darah-Mu menjadi korban pendamaian yang sempurna bagi kami. Anugerah yang memperdamaikan kami dengan Allah, sesama dan alam ciptaan-Mu. Namun kami seringkali tidak menyadari betapa berharga anugerah-Mu itu. Kami tenggelam dalam pementingan diri. Kami menyakiti dan melukai hati orang-orang yang dekat dan jauh. Alih-alih kami mengutamakan kesatuan dan persekutuan, kami lebih mementingkan keinginan diri kami sendiri. Meski kami tahu bahaya perpecahan akan terjadi. Alih-alih menggunakan kesempatan yang ada untuk memaafkan, kami menyimpan dendam. Kami mengejar pencapaian demi kebanggaan, sehingga terkadang justru kami mengabaikan keluarga yang Kau percayakan. Kami menghindar dan tidak ingin berjumpa dengan orang yang telah melukai hati kami. Kami tidak selalu sadar bahwa kami pun tak hentinya melukai hati-Mu. Kami sering mengabaikan nasihat orang tua, bahkan melukai hati mereka. Padahal mereka begitu menyayangi kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, ampuni dan perbaharui kami. Jadikan kami satu sebagai keluarga anak-anak-Mu
yang setia meneladani kasih dan damai-Mu. Kami berdoa di dalam Kristus Yesus, Sang Sumber damai dan cinta kasih yang sejati, yang telah mengampuni dan membaharui kami. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama menaikkan lagu pengakuan dosa sejauh timur dari barat. Saudara-saudara, marilah kita menerima anugerah Allah yang sudah disediakan bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya. Sebagaimana firman-Nya tertulis di dalam Efesus 2 ayat 17 sampai dengan 19. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu, jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang yang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita saling memberikan salam namaste. Mari saudara, kita akan menyambut berita anugerah ini. Kita akan menaikkan pujian Keluarga Hidup Indah. Yang sempurna
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan para pendengar Radio Magelang FM, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami membutuhkan kekuatan dan terang dari-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan dan dengarkan pada kesempatan hari ini. Anugerahkan hati dan pikiran yang wening dan bening, sehingga kami dimampukan untuk dapat mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang Kau panggil untuk melayangkan kebenaran firman-Mu, anugerahkan hikmat. Di dalam pimpinan Roh Kudus kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan para pendengar Radio Magelang FM, bacaan firman Tuhan pada hari ini dalam ibadah pembukaan bulan keluarga, Hari Perjamuan Kudus Dunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia, dari Efesus pasal yang kedua, ayat 11 sampai ayat 22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Saya akan bacakan ayat 13 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dan di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Salam damai sejahtera, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar keluarga Bapak, Ibu, dan Saudara saat ini? Tentu kita merindukan keluarga yang kita bangun, keluarga yang penuh dengan kedamaian, kesehatan, kecukupan, dan kerukunan. Bersama-sama dalam ibadah pembukaan Bulan Keluarga, Hari Pekabaran Injil Indonesia, dan Hari Perjamuan Kudus Dunia,
bersama-sama kita akan mengambil tema kita keluarga Allah. Kita keluarga Allah. Tema yang keren. Bangga. Kita sebagai anggota keluarga Allah, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam sebuah keluarga, sebagai keluarga Allah. Namun demikian kita menyadari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita berkeluarga, tidak lepas dari persoalan dan masalah yang ada. Persoalan dan masalah yang ada sering muncul dan timbul karena perbedaan yang ada di dalam setiap anggota keluarga. Dalam keluarga ada ayah ibu, ada anak-anak, mungkin juga ada kakek nenek di situ. Yang mana perbedaan umur juga menjadikan banyak perbedaan. Perbedaan akan kesukaan atau hobi. Kalau dalam keluarga saya hobinya untuk memelihara ayam, istri menanam bunga, yaitu menjadi seperti kebun raya begitu. Lalu anak saya yang pertama hobinya baru naik sepeda, bersepeda. Lalu anak saya yang kedua hobinya menari. Gitu ya. Demikian juga ini masalah hobi, belum masalah yang berhubungan dengan kemauan, keinginan, dan kehendak. Perbedaan umur juga bisa menjadikan perbedaan kehendak dan kemauan. Satu dengan yang lain. Perbedaan adalah suatu keniscayaan. Perbedaan adalah merupakan hal yang diciptakan dan dikehendaki Tuhan. Perbedaan adalah baik dan indah, namun apabila tidak bisa dikelola dengan baik, perbedaan-perbedaan itu menjadikan masalah dalam kehidupan berkeluarga. Bahkan menjadikan perpecahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22 yang kita baca, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus tentang identitas mereka sebagai orang-orang yang bukan Yahudi, yang semula hidup tanpa pengharapan, bahkan tanpa Allah. Oleh orang-orang Yahudi mereka dianggap orang yang tak bersunat, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan. Namun, setelah mereka mengenal Kristus, identitas mereka diperbarui. Mereka yang semula dipandang jauh dari Allah dan karya keselamatannya, kini menjadi dekat. Kristus telah mempersatukan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, baik mereka yang semula dipandang dekat dengan keselamatan itu, yaitu orang-orang Yahudi, demikian juga yang semula dipandang jauh dari keselamatan, yaitu orang-orang yang bukan Yahudi. Kedua belah pihak yang telah dipersatukan dalam Kristus itu menjadi sebuah keluarga besar umat Tuhan. Tidak ada lagi yang menjadi orang asing, tidak ada lagi orang yang menjadi pendatang di antara mereka. Sebab kini masing-masing telah menjadi anggota keluarga Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan para pendengar Radio Magelang FM, melalui bacaan Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22, kita sebagai orang percaya, sebagai anggota keluarga Allah, diingatkan 3 hal. Yang pertama, bahwa kesatuan keluarga itu terjadi melalui Tuhan Yesus Kristus. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, dan oleh darah Kristus Allah merengkuh dan memanggil setiap orang dalam anugerah ilahi. Sunat lahiriah yang sebelumnya menjadi suatu syarat penting, bahkan yang utama, yang menandakan identitas umat Tuhan, kini menjadi tidak lagi utama. Sebab tembok pemisah antara orang Yahudi dan
orang yang bukan Yahudi telah dirobohkan melalui darah Kristus, melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Rengkuan kasih Allah melalui Kristus itu membangun persatuan. Kedua belah pihak sang semula berseteru telah diperdamaikan. Yang dahulu jauh dari Allah dan karya keselamatannya kini menjadi dekat. Yang semula menjadi seteru kini menjadi anggota keluarga Allah. Semua ini bukan karena usaha mereka semata, tetapi karena karya Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita diingatkan sebagai anggota keluarga Allah atau sebagai keluarga Allah. Kita diingatkan yang kedua, yaitu umat yang telah diperdamaikan dan dipersatukan itu sebagai manusia baru. Menjadi manusia baru. Dalam hal ini dikaitkan dengan penghayatan umat akan siapa yang dipercayai atau diimaninya, yaitu Kristus yang membebaskan. Bukan lagi Taurat yang mengungkung. Sebagai manusia baru, kehidupan umat Tuhan juga memiliki tujuan atau arah yang baru, yaitu hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera Allah inilah yang menggerakkan umat untuk hidup dalam damai pula dengan sekelilingnya, dengan keluarganya, dengan sesamanya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, sebagai anggota keluarga Allah melalui bacaan firman Tuhan kita diingatkan bahwa kita sebagai umat Tuhan untuk mau dibangun dengan Kristus sebagai batu penjuru. Batu penjuru adalah sebuah batu yang besar dan kokoh yang ditempatkan pada sudut utama suatu bangunan. Letak batu ini menjadi acuan bagi pengukuran bagian-bagian lain dari bangunan tersebut. Batu penjuru itu menghubungkan bagian ujung tembok yang satu dengan tembok di sebelahnya, membentuk sudut. Itulah sebabnya pada ayat 20 dikatakan bahwa Yesuslah batu penjuru bagi pembangunan anggota keluarga Allah. Melalui dialah puncak karya keselamatan Allah bagi dunia itu terjadi. Ia menghubungkan mereka yang dulu dianggap dekat dan jauh, sekalipun ada peran para rasul dan para nabi, namun Yesus menjadi pusat dari seluruh karya itu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan para pendengar radio Magelang FM, demikian juga bagi kita pada saat ini. Supaya menempatkan Kristus sebagai batu penjuru dalam kehidupan kita, batu penjuru dalam kehidupan rumah tangga kita, untuk siap melanjutkan membangun kehidupan yang berpusat pada Kristus. Fokus dan arah kehidupan pada Kristus. Jangan sampai pusat dan fokus kehidupan kita, fokus kehidupan keluarga kita bergeser dan tergeser kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Entah itu harta, entah itu materi, entah itu jabatan dan sejenisnya. Yang akan membuat bangunan kehidupan kita, yang akan membuat bangunan kehidupan rumah tangga kita melenceng, tidak terarah, dan akhirnya gampang ambruk dan rubuh dengan adanya tantangan kehidupan yang ada. Jemaat yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan firman Tuhan pada kesempatan saat ini, sebagai keluarga Allah, kita diingatkan di dalam keberbedaan yang ada. Di antara anggota keluarga, di situ ada keberbedaan-keberbedaan yang kita miliki. Oleh karena itu, kita dipanggil di dalam keberbedaan untuk bisa saling menerima, untuk bisa saling menghargai, bahkan untuk saling melengkapi, untuk tidak dipertentangkan. Sehingga di dalam keberbedaan yang ada, tetap ada keharmonisan, tetap ada kebersamaan. Keberbedaan itu indah bagaikan pelangi. Tetapi di situ tidak boleh dipertentangkan, tapi saling untuk melengkapi. Demikian juga kita
diingatkan melalui firman Tuhan bahaya yang harus diwaspadai dan dihindari sebagai keluarga Allah. Seperti jemaat di Efesus, adanya superioritas, merasa dirinya yang paling benar, paling suci, dan itu adalah dimiliki oleh orang-orang Kristen Yahudi yang merasa dirinya paling benar, paling hebat, paling dekat, paling kuat, paling suci, dan paling berperan. Oleh karena itu juga harus kita waspadai dalam kehidupan kita berkeluarga. Sering dalam kehidupan berkeluarga, sebagai seorang suami ataupun istri, mungkin juga merasa yang paling benar, paling berperan, sehingga akhirnya meremehkan anggota keluarga yang lain, sehingga anggota keluarga yang lain akhirnya tersakiti, minder, seperti juga orang-orang Kristen yang bukan Yahudi, minder. Tetapi karena Kristus, karena darah Kristus, karena pengorbanan Kristus yang berbeda itu telah dipersatukan menjadi anggota keluarga Allah yang harus saling mengasihi, yang harus saling menopang, yang harus saling melengkapi, yang harus saling menghargai satu dengan yang lain di dalam keberbedaan yang ada. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, sebagai keluarga Allah kita juga diingatkan saat ini bagaimana kehidupan keluarga kita. Apakah dalam kehidupan keluarga kita benar-benar ada keutuhan, kerukunan? Atau saat ini sebaliknya baru menghadapi pertengkaran dan percekcokan? Mari melalui bulan keluarga dengan tema besar Tuhan pulihkan keluargaku, dengan subtema mengelola luka batin untuk memulihkan sesama. Perbedaan-perbedaan yang ada yang menjadikan keluarga itu terjadi pertengkaran dan perpecahan. Bersama dengan firman Tuhan kita diingatkan bahwa perbedaan-perbedaan yang ada itu telah dirobohkan melalui cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam keberbedaan kita harus menerima, menghargai, dan untuk saling melengkapi. Untuk itu, mari kita wujudkan keluarga Allah yang saling mengasihi, seperti pujian ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senang aku menjadi keluarga Tuhan. Melalui ibadah pembukaan bulan keluarga, Hari Perjamuan Kudus Sedunia, dan Hari Pekabaran Injil Indonesia, kita juga diingatkan akan peran kita sebagai keluarga-keluarga Kristen yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Sebagai keluarga Allah yang harus mencerminkan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, kehidupan yang saling menghargai, kehidupan yang saling menerima, kehidupan yang saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga dimanapun berada, keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini akan tetap dapat menjadi saksinya, akan tetap menjadi garam dan terang, sehingga kehidupan kita dimanapun berada, keluarga-keluarga Kristen dapat menjadi saksi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak Ibu semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Amin. Marilah kita bangkit berdiri.
dengan menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM, kami mengundang Bapak, Ibu, dan jemaat serta anak-anak untuk kita satukan hati di dalam doa. Pada saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami dikumpulkan di dalam kondisi kesehatan dan penuh kekuatan yang berasal dari Tuhan. Sehingga di hari bahagia ini, kami boleh dapat mengikuti perjamuan kudus sedunia bersama dengan keluarga kami. Bahkan di dalam bulan keluarga saat ini, kami lebih bersyukur karena keluarga-keluarga Allah sudah dipersatukan di dalam Kristus. Walau banyak perbedaan, tetapi kami tetap menginginkan Engkau hadir sebagai nahkoda kepala keluarga kami, yang menyertai bahtera rumah tangga kami, agar setiap pasangan suami istri tetap harmonis dikala mereka menghadapi badai dan gelombang kehidupan. Ada saling pengertian, ada saling memahami, saling menghargai, saling melengkapi di antara setiap anggota keluarga. Pada saat ini Tuhan, kami juga memohon, apabila ada luka-luka di dalam kehidupan keluarga, kiranya kami setiap anggota keluarga dapat saling mengampuni. Di dalam ibadah ini kami juga berdoa bagi jemaat-Mu, apabila mereka sakit, kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan. Bagi mereka yang sedang mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan semakin dekatkan dengan pasangan hidup yang sepadan dan seiman. Bagi mereka yang saat ini masih terus berupaya mencari pekerjaan dan memulai usaha, Tuhan berkati. Dan jikalau Tuhan pada saat ini juga bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan, kami memperingati Hari Pekabaran Injil Indonesia, kiranya firman Tuhan boleh semakin terdengar di bumi tercinta, sehingga semakin banyak orang yang takut akan Tuhan, semakin banyak orang yang menghidupi firman Tuhan, sehingga ada perubahan besar di tempat negara ini Tuhan. Setiap para pejabat, mereka boleh semakin jujur dan berintegritas. Bahkan anak-anak Tuhan juga boleh berlaku dan meniru seperti Kristus. Saat ini Tuhan, sebentar lagi kami juga akan menerima roti dan anggur di dalam sakramen perjamuan sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang menyelamatkan. Kiranya kami dapat mempersiapkan di dalam menerimanya, dan juga ada ucapan syukur serta tekad untuk terus berubah sesuai dengan firman-Mu. Dan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami di dalam upaya vaksinasi dari Sabang sampai Merauke, kiranya segala sesuatunya berjalan dengan lancar dan banyak masyarakat Indonesia yang mau untuk dapat memiliki kesehatan yang lebih baik dalam vaksinasi tersebut. Bagi beberapa tempat yang saat ini
masih terjadi pergolakan, kiranya Engkau satukan TNI, Engkau satukan Polri, Engkau satukan semua orang yang terlibat, supaya NKRI tetap satu. Di dalam Tuhan kami percaya, Engkau akan menyertai dan memberkati bangsa kami. Inilah seluruh doa yang kami panjatkan, hanya di dalam Kristus Yesus sebagai kepala rumah tangga kami. Amin. Saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kita memperingati dan menghayati bulan keluarga dan hari perjamuan kudus dunia, saat ini kita akan bersama menerima undangan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Biarlah firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 menjadi dasar di dalam kita bersama-sama menerima undangan perjamuan kudus Tuhan. Pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Marilah kita sebelum masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan, kita menguji diri kita masing-masing di dalam hati kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh orang yang berdosa dengan mengakui dan menyadarinya, sehingga dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu melepaskan kita dari dosa dan kondisi tidak selamat? Kita membutuhkan juru selamat di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan penebusan dosa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama menerima roti dan anggur perjamuan kudus Tuhan. Saudara yang terkasih, roti ini adalah lambang tubuh Tuhan yang terpecah untuk mendatangkan keselamatan yang sempurna dalam kehidupan kita. Untuk itu, terimalah dan makanlah. Mari kita makan bersama-sama roti ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anggur ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
Marilah anggur sakramen perjamuan kudus yang sudah kita terima, kita minum dengan mengingat-ingat Tuhan Yesus Kristus di dalam kemuliaannya di sorga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Sang Penebus dosa kami bersyukur cinta kasih Tuhan melalui pengorbanan anak-Mu yang tunggal. Kami bukan mendapatkan penghukuman, tetapi anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah perjamuan kudus memelihara iman kami, sampai kami mencapai kesempurnaan di dalam kerajaan surga yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan senantiasa tercurah dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah kita membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Mari bersama kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan, dan bersama kita akan memujikan Kidung Jemaat 451, bait pertama dan kedua, Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita membawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih karunia dan berkat-berkat-Mu yang Engkau limpahkan dalam keluarga kami. Engkau memberkati setiap jerih payah kami. Engkau mencukupi segala kebutuhan kami. Dan saat ini, kami anak-anak-Mu menghaturkan syukur kami melalui persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami. Tuhan pakai persembahan kami ini bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati untuk orang-orang yang Engkau tunjuk di dalam mengelola persembahan ini. Tuhan beri kejujuran, Tuhan beri hikmat di dalam mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Inilah seruan doa kami. Dan mari bersama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari kita menerima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saudaraku, dan pendengar Radio Magelang FM, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Betapa